Pernah kebayang nggak gimana seni panggung yang umurnya udah ribuan tahun bisa bertransformasi jadi pengalaman virtual yang imersif di depan mata kita? Nah, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa itu dengan membedah isi buku drama digital karya E.N. Nurhasana. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah seni yang tadinya butuh panggung fisik, butuh interaksi manusia langsung, sekarang bisa ada di dunia maya? Buat ngejawabnya, kita harus mundur sedikit, lihat dari akarnya dulu. Sip, kita mulai dari bagian pertama, fondasi drama. Sebelum kita ngomongin yang digital-digital, kita perlu paham dulu, apa sih esensi dari drama itu sendiri? Intinya, drama adalah cerminan dari konflik manusia. Jadi pada dasarnya, drama itu adalah konflik yang dibikin hidup. Bukan cuma cerita yang kita baca, tapi kesenian yang berjalan. Di mana kita nggak cuma dengar ceritanya, tapi kita lihat langsung perjuangannya lewat aksi dan dialog. Inilah yang bikin drama itu kuat banget. Dan yang menarik, di Indonesia kita punya istilah sendiri yang dalam banget maknanya, sandiwara. Dari kata sandi yang artinya rahasia, dan warah yang artinya ajaran. Jadi ini nunjukin kalau bagi budaya kita, drama itu bukan sekedar hiburan, tapi juga cara buat ngasih pelajaran tersembunyi. Keren kan? Dan setiap drama, mau itu di Yunani kuno atau di panggung modern, pasti dibangun dari 5 pilar ini. Ada plot yang bikin cerita jalan, karakter yang bikin kita peduli, dialog yang ngebuka konflik, tema yang ngasih makna, dan tentu saja panggung sebagai dunianya. Kalau satu aja hilang, rasanya bakal kurang lengkap. Nah, sekarang kita udah pegang fondasinya. Yuk kita lihat gimana bangunan drama ini mulai berevolusi. Jauh sebelum ada internet, panggung itu sendiri udah berubah secara radikal loh. Perjalanan ke era digital itu dimulai dari sini. Coba lihat perjalanannya. Dari ritual suci di amfiteater Yunani, terus jadi hiburan buat semua kalangan di era Elizabeth, sampai jadi cermin kritik sosial di zaman modern. Setiap era mengubah fungsi panggung, dan pelan-pelan panggung itu sendiri mulai melebur menjadi layar, jaringan, dan akhirnya ruang virtual. Nah, ini bagian yang paling penting. Bukan cuma panggungnya yang berubah, tapi juga peran kita sebagai penonton. Dulu menurut Aristoteles, kita cuma penonton pasif yang menyerap emosi. Lalu Ibsen bikin kita jadi pengamat realitas. Puncaknya, Brecht nantang kita buat mikir kritis, gak cuma ngerasain. Pergeseran dari hati ke pikiran inilah yang jadi kunci ke drama interaktif. Dan dari pergeseran cara berpikir inilah, lahir lompatan terbesar dalam sejarah seni pertunjukan. Kita masuk ke bagian 3. Apa itu drama digital? Penting banget nih buat dicatat. Drama digital itu bukan sekedar teater yang direkam pakai kamera, jauh lebih dari itu. Bayangin aja teknologi bukan lagi cuma alat buat merekam, tapi jadi kuasnya, jadi kanvasnya, bahkan bisa jadi aktornya. Disinilah seni dan teknologi benar-benar menyatu. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan. Di drama tradisional, kita penonton pasif. Di drama digital, kita jadi partisipan aktif. Mediumnya bukan lagi panggung fisik, tapi ruang virtual. Tujuannya bukan lagi cuma buat refleksi, tapi buat interaksi dan imersi. Intinya, kita nggak lagi cuma nonton cerita, kita bisa masuk ke dalam cerita. Oke, kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama, ada teater multimedia. Ini kayak jembatan antara dua dunia. Ada aktor beneran di panggung, tapi mereka berinteraksi dengan latar proyeksi digital yang hidup, atau bahkan sama karakter virtual. Terus ada lagi yang namanya machinima. Pernah dengar? Ini keren banget. Panggungnya itu ya dunia di dalam video game. Para kreator ini pakai mesin game buat bikin film. Jadi dunianya itu 100% virtual. Nah, kalau VR atau realitas virtual ini levelnya beda lagi. Begitu kita pakai headset VR, dunia nyata seolah-olah hilang. Batas antara kita dan cerita itu lebur total. Kita nggak lagi nonton di depan layar, kita benar-benar ada di sana. Dan yang paling cutting edge saat ini ya ini, drama berbasis AI. Di sini, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi sekedar alat. AI bisa jadi teman penulis naskah, bisa jadi desainer visual, bahkan bisa jadi karakter yang berinteraksi sama kita. Ini udah level kolaborasi antara manusia dan mesin. Dan yang bikin takjub, ide ini tuh ternyata udah dipikirin dari puluhan tahun lalu. Seorang pelopor bernama Brenda Laurel sadar akan sesuatu yang jenius. Dia bilang, prinsip-prinsip drama yang dibikin Aristoteles ribuan tahun lalu ternyata bisa dipakai buat merancang interaksi kita sama komputer. Struktur drama klasik jadi cetak biru buat pengalaman digital kita sekarang. Oke, semua ini keren banget sebagai bentuk seni. Tapi ternyata ada implikasi yang jauh lebih besar.
Seperti yang ditekankan dalam buku Drama Digital, ini semua bisa merevolusi dunia pendidikan. Kita masuk ke era baru cara belajar. Kenapa ini penting? Karena drama digital bisa mengubah cara belajar dari yang pasif jadi aktif. Siswa nggak lagi cuma baca buku sejarah, tapi mereka bisa masuk dan mengalami langsung momen sejarah itu. Pembelajaran jadi terasa nyata, relevan, dan pastinya lebih nempel buat generasi sekarang. Tentu aja, bikin pengalaman belajar kayak gini nggak bisa asal-asalan. Makanya ada panduannya, yaitu model ADEE. Ini adalah kerangka kerja 5 langkah, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, yang memastikan media pembelajaran ini efektif dan benar-benar mencapai tujuannya. Manfaatnya? Wah, banyak banget. Bayangin, siswa bisa latihan negosiasi sama karakter AI, atau menjelajahi reruntuhan kuno secara virtual, atau bareng-bareng mencahin masalah di dunia simulasi. Belajar jadi bukan lagi soal menghafal, tapi soal melakukan, mencoba, dan mengalami. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inilah kesimpulan utamanya. Drama telah berhasil kabur dari panggung fisik. Sekarang ia hadir sebagai pengalaman yang interaktif, partisipatif, dan digital. Sesuatu yang nggak cuma mengubah dunia seni, tapi juga dunia pendidikan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang besar. Kalau AI udah bisa ikut nulis naskah, bikin visual, bahkan jadi aktor, lantas apa peran yang tersisa buat manusia di dalam seni? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita renungan sama-sama, seiring babak baru ini terus berjalan.